Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, saya Laila Harsanti. Yang kedua, Muhammad Rezaldi Ervan. Yang ketiga, Muhammad Reka Maulida. Dan yang keempat, Haili Sahwardi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembagian masa dewasa. Yang pertama, masa dewasa dini. Masa dewasa dini biasanya dimulai sejak usia 18 tahun sampai dengan kira-kira usia 40 tahun, dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas, dan organ kelamin anak telah berkembang dan mampu berproduksi. Ciri-ciri masa dewasa dini. Yang pertama, masa mengatur shutdown. Pada masa ini, seseorang akan mencoba-coba sebelum ia menentukan mana yang sesuai cocok dan memberikan kepuasan permanen. Ketika ia sedang menemukan pola hidup yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan mengembangkan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang cenderung akan menjadi kekhasan selama sisa hidupnya. Yang kedua, masa usia produktif, di mana sebagai masa produktif karena pada rentang usia ini adalah masa-masa yang cocok untuk menentukan pasangan hidup, menikah, dan memproduksi atau menghasilkan anak. Pada masa ini, organ reproduksi sangat produktif dalam menghasilkan individu baru anak. Yang ketiga, masa bermasalah. Masa dewasa dini dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. Hal ini dikarenakan seseorang harus mengadakan penyesuaian dengan peran barunya perkawinan plus pekerjaan. Jika ia tidak bisa mengatasinya, maka akan menimbulkan masalah. Ada 3 faktor yang membuat masa ini begitu rumit, yaitu pertama, individu tersebut kurang siap dalam menghadapi babak baru bagi dirinya dan tidak bisa menyelesaikan dengan babak atau peran baru tersebut. Kedua, karena kurang persiapan, maka ia kaget dengan 2 peran atau lebih yang harus diembannya secara serempak. Ketiga, ia tidak memperoleh bantuan dari orang tua atau siapapun dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, masa ketegangan emosional. Ketika seseorang berumur 20-an sebelum 30-an, kondisi emosionalnya tidak terkendali. Ia cenderung labil, resah, dan mudah memberontak. Pada masa ini juga emosi seseorang sangat bergelora dan mudah tegang. Ia juga khawatir dengan status dalam pekerjaan yang belum tinggi dan posisinya yang baru sebagai orang tua. Maka kebanyakan akan tidak terkendali dan berakhir pada stres, bahkan bunuh diri. Namun ketika sudah berumur 30-an, seseorang akan cenderung stabil dan tenang dalam emosi. Yang kelima, masa keterasingan sosial. Masa dewasa dini adalah masa di mana seseorang mengalami krisis isolasi. Ia terisolasi atau terasingkan dari kelompok sosial. Kegiatan sosial dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Hubungan dengan teman-teman sebaya juga menjadi renggang. Keterasingan diintensifkan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat untuk maju dalam berkarir. Yang keenam, masa komitmen. Pada masa ini juga setiap individu mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen. Ia mulai membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen baru. Yang ketujuh, masa ketergantungan. Pada awal masa dewasa dini sampai akhir usia 20-an, seseorang masih punya ketergantungan pada orang tua atau organisasi atau instansi yang mengikatnya. Yang kedelapan, masa perubahan nilai. Nilai yang dimiliki seseorang ketika ia berada pada masa dewasa dini berubah karena pengalaman dan hubungan sosialnya yang semakin meluas. Nilai sudah mulai dipandang dengan kacamata orang dewasa. Nilai-nilai yang berubah ini dapat meningkatkan kesadaran positif. Alasan kenapa seseorang berubah nilai-nilainya dalam kehidupan karena agar dapat diterima oleh kelompoknya, yaitu dengan cara mengikuti aturan-aturan yang disepakati. Kesembilan, masa penyesuaian diri dengan hidup baru. Ketika seseorang sudah mencapai masa dewasa, berarti ia harus lebih bertanggung jawab, karena pada masa ini ia juga sudah mempunyai peran ganda, peran sebagai orang tua dan sebagai pekerja. Kesepuluh, masa kreatif.
Dinamakan sebagai masa kreatif karena pada masa ini seseorang bebas untuk berbuat apa yang diinginkan. Namun kreativitas tergantung pada minat, potensi, dan kesempatan. Yang kedua, masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai dengan 60 tahun. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Ciri-ciri masa dewasa madya. Yang pertama, masa yang ditakuti. Bagi perempuan, masa dewasa madya tidak saja berarti menurunnya kemampuan reproduktif dan datangnya menopause, namun juga menurunnya daya tarik seksual. Yang kedua, masa transisi. Kondisi transisi ini menyebabkan mereka harus banyak melakukan penyesuaian terhadap peran-peran baru yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan mereka untuk dapat berpikir dan berperilaku sesuai dengan usianya. Yang ketiga, masa penyesuaian kembali. Misalnya kaum pria yang mengalami masa pensiun atau kaum perempuan yang mengalami perubahan peran sebagai ibu dengan anak-anak yang akan mulai memasuki kehidupan baru. Yang keempat, masa keseimbangan dan ketidakseimbangan. Keseimbangan mengacu pada kemampuan penyesuaian terhadap terjadinya perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang dilakukan orang-orang dewasa madya. Ketidakseimbangan artinya adalah terjadinya kegoncangan atau gangguan penyesuaian yang dialami individu pada masa ini, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk dengan pasangan hidupnya. Yang kelima, usia berbahaya. Yang dimaksud dengan usia berbahaya adalah dalam hal kehidupan seksualnya, terutama dengan istrinya, seperti kondisi fisik yang mulai rentan terhadap penyakit, juga kondisi psikologis yang relatif menjadi lebih peka, dalam arti mudah tersinggung, tertekan, stres, hingga depresi. Yang keenam, usia kaku atau canggung. Kondisi ini mengakibatkan mereka ini menutupi ketuaan dengan berbagai cara dan sejauh mungkin berusaha untuk tidak tampak tua, misalnya dalam hal pemilihan busana, berdandan, atau pemakaian kosmetik dan lain sebagainya. Yang ketujuh, masa berprestasi. Pada usia 40 tahun, pada orang-orang normal telah memiliki pengalaman yang cukup dalam pendidikan dan pergaulan, sehingga mereka telah memiliki sikap yang pasti serta nilai-nilai tentang hubungan sosial yang berkembang secara baik. Yang ketiga, masa dewasa lansia. Masa dewasa lanjut adalah fase terakhir dalam kehidupan manusia. Masa ini berlangsung antara usia 60 tahun sampai menghembusnya nafas terakhir, akhir hayat. Mereka yang sudah menginjak 60 tahun ke atas, yang dalam psikologi disebut senescence, masa tua, biasanya ditandai dengan perubahan kemampuan motorik yang semakin merosot. Ciri-ciri masa dewasa lansia. Yang pertama, perkembangan keintiman. Keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Orang-orang yang tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang lain akan terisolasi. Yang kedua, perkembangan generatif. Generatif adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama masa pertengahan masa dewasa. Ketika seseorang mendekati usia dewasa akhir, pandangan mereka mengenai cara kehidupan cenderung berubah. Yang ketiga, perkembangan integritas. Integritas adalah keputusan tertentu dalam menghadapi perubahan-perubahan siklus kehidupan individu terhadap kondisi-kondisi sosial dan historis, ditambah dengan kefanaan hidup menjelang kematian. B. Perbandingan fisik antara masa dewasa dini, madya, dan lansia. Yang pertama, ciri-ciri fisik dewasa dini yaitu efisiensi fisik mencapai puncaknya terutama pada usia 23 sampai 27 tahun. Kemampuan reproduktif mereka berada di tingkat yang paling tinggi. Pada perempuan menjadi masa kesuburan yang baik. Kekuatan tenaga dan motorik mencapai masa puncak. Kesehatan fisik berada pada keadaan baik. Yang kedua, ciri-ciri fisik dewasa madya yaitu berat badan bertambah, otot mulai lembek dan mengendur di sekitar dagu, mulai menurunnya kekuatan fisik,
fungsi motorik, dan sensorik. Gangguan pada persendian. Mulai terjadinya proses menua secara gradual. Rambut pada pria mulai jarang, menipis, dan terjadi kebotakan. Rambut pada wanita semakin tipis, dan rambut di atas bibir dan dagu bertambah banyak. Terjadinya perubahan-perubahan seksual. Yang ketiga, ciri-ciri fisik masa dewasa lansia, yaitu kekuatan fisik dan motorik sangat berkurang. Sejumlah neuron dan unit-unit sel dari sistem saraf menghilang. Kesehatan rata-rata sangat menurun, sehingga sering sakit-sakitan. Perubahan pada gigi. Biji mata menyusut, mata kelihatan kurang bersinar, perubahan pada kulit menjadi lebih kering dan keriput, tulang-tulang menjadi rapuh, dan tulang belakang menjadi bungkuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rika Mulidan dan di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan intelektual pada masa dewasa. Dan juga menurut Skinner, perkembangan intelektual manusia pada masa dewasa terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap pemerolehan. Tahap ini berlangsung pada masa anak dan juga masa remaja. Pada tahap ini, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh mereka masih belum dapat digunakan untuk kepentingan kehidupannya dalam masyarakat. Yang kedua, tahap penguasaan. Tahap ini berlangsung pada usia 20 sampai awal 30-an. Dan pada masa ini, pengetahuan dan keterampilan dapat mereka gunakan untuk mencapai keunggulan dan juga kemandirian untuk kemajuan karir dan kehidupan yang akan mereka jalani. Yang ketiga adalah tahap tanggung jawab. Tahap ini berlangsung pada usia akhir 30-an sampai akhir 60-an. Pada masa ini, pengetahuan dan juga pemikiran dapat digunakan mereka untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga pekerjaan. Yang keempat adalah tahap eksekutif. Tahap ini berlangsung pada usia 30-an dan juga sampai awal 60-an. Pada masa ini, pengetahuan dapat mereka gunakan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih luas dalam sistem kemasyarakatan, atau juga maksudnya adalah sistem jabatan yang sedang mereka pegang. Dan yang terakhir adalah tahap reintegrasi. Tahap ini berlangsung pada usia 60-an ke atas. Pada tahap ini, karena terjadi penurunan kemampuan berpikir, maka perhatian dan pemikiran mereka lebih terarah kepada mengisi waktu mereka yang masih tersisa, yaitu dengan cara menghadapi kehidupan selanjutnya, yaitu setelah kematian. Laki-laki karir atau waktunya habis dalam pekerjaan atau pensiun akan mengalami frustasi atau beban kerja, sehingga berpengaruh kepada emosinya. Pada perempuan, cenderung lebih stabil, namun lebih sering cepat mengalami menopause. Perubahan yang bersifat fisikis pada masa dewasa media diantaranya terjadinya kegoncangan jiwa, seolah-olah tidak menerima suatu kenyataan, kaku dan canggung karena penampilannya ingin menyerupai pemuda, tapi kondisi fisiknya sudah tua. Bersifat introvert, kritis dalam mendidik anak, suka cemas dan pusing-pusing, suka tidur, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penghayatan dan pengamalan agama sangat meningkat. Perbandingan perkembangan sosial dan moral. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi.
Perkembangan moral berhubungan dengan peraturan-peraturan dan nilai-nilai mengenai sesuatu yang harus dilakukan dalam berinteraksi. Berikut adalah alternatif upaya pengembangan sosial dan moral. 1. Upaya pengembangan sosial. Para ahli menegaskan ada dua cara untuk menanamkan nilai-nilai sosial dalam pendidikan, yaitu yang pertama, belajar sosial. Belajar sosial berarti belajar memahami dan mengerti tentang perilaku dan tindakan masyarakat. Yang kedua, pembentukan kesetiaan sosial. Perkembangan kesetiaan sosial muncul berkat kesadaran peserta didik terhadap kehidupan di tengah-tengah masyarakat. 2. Pengembangan kecerdasan sosial. Dalam mengembangkan kecerdasan sosial, ada beberapa teknik yang sering dipakai, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik sosialisasi. Sosialisasi melibatkan proses pembelajaran berdasarkan teori pembelajaran. Pembelajaran terjadi melalui dua cara. Pertama, yakni dikondisikan, dan yang kedua, yaitu menirukan perilaku orang lain. Yang kedua, teknik SPACE. Albrecht dalam bukunya The New Science of Success menyebutkan 5 elemen kunci yang bisa mengasah kecerdasan sosial kita, yang ia singkat menjadi SPACE. Elemen pertama adalah kata S, yang merujuk pada kata situational awareness atau kesadaran situasional. Elemen yang kedua adalah presence atau kemampuan membawa diri. Elemen yang ketiga adalah authenticity atau autentitas, yang artinya merupakan penilaian orang dari perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Elemen yang keempat adalah clarity atau kejelasan, yang artinya adalah kemampuan kita menyampaikan gagasan atau menjelaskan sesuatu agar orang bisa memahami dan menerimanya. Elemen yang kelima adalah empathy atau empati, yang artinya adalah kemampuan kita untuk bisa mendengarkan dan memahami maksud pikiran orang lain. 2. Pengembangan moral. Dalam upaya pengembangan moral terdapat 3 tingkatan. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah: yang pertama, tingkatan prakonvensional. Tingkatan prakonvensional adalah aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral yang ditafsirkan oleh individu atau anak berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya, baik berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenikmatan. Yang kedua, tingkatan konvensional. Tingkat konvensional adalah aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dipatuhi atas dasar menuruti harapan keluarga, kelompok, atau masyarakat. Yang ketiga, tingkatan pasca konvensional. Pada tahap ini, hak ditentukan oleh suara batin sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih diri sendiri. Implikasi pada pendidikan. 1. Pendidikan, pembelajaran, pengajaran, dan implikasinya. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, agar siswa bisa menjadi berguna untuk masyarakat. Menurut Gagne pada tahun 1994, belajar ialah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Antara pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran saling terkait. Pendidikan akan dapat mencapai tujuan jika pembelajaran bermakna dengan pengajaran yang tepat dan sebaliknya. 2. Implikasi prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar yang perlu diperhatikan terutama oleh guru atau pendidik adalah 8, yaitu: yang pertama, perhatian; kedua, motivasi; ketiga, keaktifan siswa; keempat, pengulangan belajar; kelima, keterlibatan langsung; keenam, materi pelajaran yang merangsang menantang; ketujuh, balikan atau penguatan; dan yang kedelapan, karakteristik siswa. 3. Strategi perorganisasian pembelajaran. Strategi perorganisasian isi pembelajaran disebut oleh Regelut, Gunderson, dan Merrill pada tahun 1977 sebagai struktural strategi yang mengacu kepada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep-konsep, prosedur, atau prinsip-prinsip yang berkaitan. 4. Strategi makro dan mikro. Strategi perorganisasian makro diajukan untuk menata keseluruhan isi bidang studi, sedangkan strategi perorganisasian mikro diajukan untuk menata sajian suatu konsep, prinsip, atau prosedur. Strategi mikro. Teori Gagne dan Briggs, teori pembelajaran yang dikembangkannya, mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan 1. Kapabilitas belajar. Terdapat 5 kapabilitas belajar yang dapat dipelajari oleh peserta didik. 5 kapabilitas belajar tersebut adalah:
1. Informasi. 2. Keterampilan intelektual. 3. Strategi kognitif. 4. Sikap. 5. Keterampilan motorik. 2. Peristiwa pembelajaran. Teori belajar pengolahan informasi mendeskripsikan bahwa tindakan belajar merupakan proses internal yang mencakup beberapa tahapan. Gartner pada tahun 1995 mengemukakan bahwa tahapan-tahapan ini dapat dimudahkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengikuti urutan tertentu, yang disebutnya dengan peristiwa pembelajaran. 3. Pengorganisasian pembelajaran. Pertimbangan dalam membuat urutan pembelajaran adalah ada tidaknya prasyarat untuk suatu kapabilitas, dan apakah siswa telah memiliki prasyarat belajar itu. 4. Menganalisis strategi berpikir untuk memahami konsep. Brunner pada tahun 1990 menggunakan istilah strategi yang mengacu kepada urutan keputusan yang dibuat oleh seseorang dalam meneliti setiap keputusan yang dibuat oleh seseorang dalam meneliti setiap contoh dan satu konsep. Strategi makro. Banyak teori mengenai strategi makro, salah satunya adalah teori elaborasi. Teori ini mempreskripsikan cara mengorganisasikan pembelajaran dari umum ke rinci. Urutan umum ke rinci dimulai dari epitome, kemudian mengelaborasi dari epitome ke lebih rinci. Menurut Rigelut dan Stein pada tahun 1993, ada 7 komponen strategi yang diintegrasikan dalam teori ini, yaitu yang pertama, urutan elaboratif. Yang kedua, urutan prasyarat belajar. Yang ketiga, rangkuman. Yang keempat, pensintesis. Yang kelima, analogi. Yang keenam, pengaktif strategi kognitif. Yang ketujuh, kontrol belajar. Implikasi pengembangan teori pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa teori belajar dan aplikasinya dalam kegiatan pembelajaran. 1. Aliran tingkah laku dalam kurung behavioristik. Menurut aliran ini, belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan perilaku dapat berwujud dalam sesuatu yang konkret atau non-konkret. 2. Aliran kognitif. Menurut aliran ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Menekankan pada gagasan bahwa pada bagian-bagian suatu situasi berhubungan dengan konteks seluruh situasi tersebut. 3. Aliran humanistik. Menurut aliran ini, belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. Tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. 4. Aliran kontemporer. Teori kontemporer yang bermunculan saat ini banyak sekali, di antaranya teori belajar sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah, pada umumnya psikolog menetapkan sekitar usia 18 sebagai awal masa dewasa dan berlangsung sampai sekitar 40 tahun. Dan masa pertengahan masa dewasa berlangsung dari 40 sampai 60 tahun. Serta masa dewasa lanjut atau lansia berlangsung dari sekitar 60 tahun sampai akhir hayat. Perkembangan masa dewasa dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu masa dewasa dini, masa dewasa madya, dan masa dewasa lansia. Ada beberapa perbandingan perkembangan yang terjadi pada masa dewasa, yaitu perbandingan fisik, perbandingan intelektual, perbandingan emosi, dan perbandingan sosial dan moral. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Oh iya, jangan lupa Subscribe. Klik tombol like. Komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.